Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merek, brand. Yang pertama ada pengertian merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lainnya. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Bagian-bagian merek yang pertama ada nama merek, kedua tanda merek, ketiga tanda merek dagang, dan keempat hak cipta. Fungsi merek untuk memberikan identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lainnya. Manfaat merek yang pertama, sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. Yang kedua, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Ketiga, signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas. Keempat, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Kelima, sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik untuk yang terbentuk dalam benak konsumen. Dan yang terakhir, sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. Jenis-jenis merek. Yang pertama, ada merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Yang kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Tahapan perkembangan merek. Yang pertama, produk yang tidak memiliki merek. Yang kedua, merek yang dipakai secara referensi. Ketiga, merek sebagai personality. Keempat, merek sebagai simbol. Kelima, merek sebagai sebuah perusahaan. Dan keenam, merek sebagai kebijakan moral. Selanjutnya, pengertian brand. Brand adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. Brand adalah segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan, produk, atau layanan, semua atribut baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Idealnya, brand akan menjadi kepribadian karakter dan jiwa perusahaan Anda. Brand akan menjadi perwujudan kepercayaan, antisipasi kualitas,
dan performa, serta yang paling penting, perasaan bahwa ini adalah identitas yang ingin Anda tunjukkan kepada pelanggan. Seperti contoh Starbucks. Begitu mendengar nama itu, hal apa yang lantas terbayang dalam benak kita? Kopi, hijau, ramah lingkungan, modern, kasual, mahal, berkelas. Itulah identitas yang disematkan pada Starbucks. Itulah branding Starbucks. Selanjutnya unsur-unsur branding. Yang pertama ada nama merek, kedua logo, meliputi tipe logo, monogram, bendera, dan seterusnya. Ketiga tampilan visual seperti desain produk, desain kemasan, desain seragam, dan lain-lain. Keempat juru bicara seperti CEO founder, maskot, toko perusahaan. Kelima suara seperti ikon bunyi, nada, dan lagu. 6. Kata-kata meliputi slogan, tagline, jingle, dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis branding. Yang pertama ada produk branding, kedua personal branding, ketiga corporate branding, keempat destination branding, kelima cultural branding. Fungsi dan tujuan branding yaitu sebagai pembeda di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Promosi dan daya tarik. Jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Beberapa hal ini akan membuat bisnis Anda menjadi mudah diingat. Pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Kemudian manfaat branding. Yang pertama adalah memberikan daya tarik bagi konsumen. Kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Keempat, peluang bagi Anda sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Kelima, menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Kemudian contoh pertanyaannya yang pertama, siapakah yang dapat mengajukan pendaftaran merek? Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah yang pertama orang atau person, kedua badan hukum atau rich person, ketiga beberapa orang atau badan hukum, dan pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan merek dagang? Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dalam membangun sebuah brand? Tujuan utama dalam membangun brand adalah agar produk dan jasa mampu menancap dengan kuat dalam pikiran dan hati konsumen. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.